Anda kembali bersama kami di Dialog Publik. Kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalaninya. Dan pemirsa sudah bergabung juga dua tamu saya. Selanjutnya saya perkenalkan yaitu Ibu Halimah, anggota KPU Sulawesi Tengah dari Divisi Program Data dan Informasi. Selamat malam Bu Halimah. Selamat malam. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu? Alhamdulillah. Sehat Bu ya? Sehat. Baik. Juga dari Bawaslu, Ibu Zatriawati sudah bergabung bersama kami. Bu Zatri, selamat malam. Sehat Bu? Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, sekali lagi di dialog kami tetap menerapkan protap kesehatan dengan menjaga jarak. Kursi kami atur physical distancing sepanjang 1,5 meter begitu. Dan kemudian juga para tamu memang menggunakan masker karena memang dari KPU sendiri dan dari Bawaslu sendiri ini harus menetapkan ada protap yang ketika berdialog ataupun juga dalam sifat sosialisasi itu memang harus menggunakan masker begitu. Baik, saya ke pasaran singkat saja pasaran sebelum saya nanti pindah ke Bu Halimah. Tadi kita sudah sempat membahas Pak, jadi ada 9 rincian tahapan begitu dan sekarang kita masih di pemutakhiran data pemilih begitu Pak. Oke, daerah mana saja Pak yang kemudian akan menyelenggarakan pilkada untuk Sulawesi Tengah? Ya, untuk Sulawesi Tengah sebenarnya ada 9 event pemilihan. Pemilihan gubernur dan wakil gubernur, kemudian 7 kabupaten dan 1 kota, Kota Palu. Nah, sekarang untuk tahapan pemilihan berdasarkan PKPU nomor 5 tahun 2020, nah kita sekarang ini ada beberapa tahapan yang kita laksanakan. Pertama itu masa pembentukan PPDP, baik. Petugas pemutakhiran data pemilih itu berlangsung sejak tanggal 24 Juni yang lalu sampai dengan tanggal 14 Juli akan datang. Kemudian kita sedang juga melaksanakan verifikasi faktual calon perseorangan. Itu yang dimulai juga pada tanggal 24 Juni sampai dengan tanggal 12 Juli. Oke, ini paslon Pak ya, tapi yang jalur perseorangan. Untuk jalur perseorangan. Baik. Karena ini adalah salah satu tahapan yang dilakukan penundaan pada saat itu, sehingga ini baru bisa dilanjutkan nanti pada tanggal 24 Juni sampai dengan berakhir 12 Juli itu. Nah itulah saya kira kami di Sulawesi Tengah ini ada 4 kabupaten yang memiliki calon perseorangan, yaitu Kabupaten Sigi, kemudian Poso, Tojo Una, dan Kabupaten Banggai Laut. Baik, Sigi, Poso, Touna, Banggai Laut. Dan pasaran kita nanti akan fokus ke pasangan calon begitu nanti di dialog kami selanjutnya bersama KPU Sulteng di hari Selasa begitu Pak ya. Oke, baik, saya ulangi Pak, ada 1 provinsi yaitu Sulawesi Tengah, kemudian 7 kabupaten dan 1 kota. Jadi total ada 9 daerah begitu yang akan menyelenggarakan pilkada pasaran. Ada yang mau ditambahkan Pak sebelum saya pindah ke Bu Halimah? Ya, yang kemudian sekarang kan kita nanti mulai tanggal 15 Juli ya, 15 Juli itu kita sudah akan melaksanakan pemutakhiran data pemilih. 15 Juli Pak? 15 Juli. Ya, ini sekarang kan proses pembentukan PPDP yang salah satu tugasnya itu adalah membantu KPU kabupaten kota dalam rangka melakukan pemutakhiran data pemilih. Baik. Nah, proses pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh PPDP ini adalah pencocokan dan penelitian. Coklit itu. Nah, itu yang akan dimulai pada tanggal 15 Juli yang akan datang itu. Oke, dan pemirsa kami mengundang Anda nanti bisa berinteraksi bersama kami melalui line telepon 0451 452 414. Anda bisa menanyakan dan menyampaikan pendapat Anda tentang sosialisasi Pilkada 2020. Sekali lagi 9 Desember pada hari Rabu, ini akan menjadi pesta demokrasi setelah ditetapkannya PKPU nomor 5/2020 begitu. Saya pindah ke Bu Halimah dari Divisi Program Data dan Informasi. Bu Halimah, kami sering mendapatkan suara begitu Bu, telepon pun juga dari masyarakat begitu, dari warga, dan mungkin ketika nanti kita akan membuka telepon mungkin akan menanyakan hal ini begitu Bu. Mengapa kemudian data pemilih ini sering menjadi masalah sebenarnya Bu? Sebenarnya pengelolaan data dan informasi ini sebenarnya seperti apa begitu Bu dari KPU sendiri? Ya, kalau prosedurnya sesuai dengan undang-undang yang masih berlaku sampai sekarang, itu kan data pemilih itu disusun dengan menerima DP4 dari pemerintah. Nah, kita tahu DP4 itu biasanya, contoh nih untuk Pilkada 2020 ini, kita memakai DAK 2 2019. Dari Pileg Pilpres, Bu? Bukan. DP4 atau ya data agregat kependudukan itu kemudian dikirim menjadi DP4 atau daftar pemilih potensial pemilihan. Ini
disusunnya tentu mengambil data dari Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Itulah yang menjadi DAK2 yang dikirim menjadi DP4. Nah, kalau kita lihat termutakhirkan itu kan terakhir Desember 2019. Kemudian kita pakai untuk pemilihan 2020. Ada interval waktu di mana pemilih dimutakhirkan kemudian dipakai. Nah, kami kemudian yang sudah dimutakhirkan oleh Dukcapil atau Dirjen Dukcapil Kemendagri ini kemudian disusun, disinkronkan oleh KPU RI dalam hal disinkronkan itu ditambahkan pemilih baru, pemilih pemula dan memperbaiki data. Itu kemudian kita terima, kemudian disusun menjadi daftar pemilih. Disusun dalam penyusunan daftar pemilih ini itu memetakan untuk menjadi pemilih dalam satu TPS. Itulah yang kemudian diturunkan. Nah, pada saat kita turunkan, terkadang data yang ada itu ada tentu yang berbeda dengan data yang ada di lapangan. Baik. Karena dalam range waktu tadi, kalau seandainya dia perbaikinya Juli, kemudian kita turun lagi nanti Juli kan pas 1 tahun nih. Ya. Waktu interval waktu 1 tahun ini bakal banyak yang berubah. Mobilitas dari pemilih itu pasti akan ada. Artinya yang memenuhi syarat, Yang begitu, memenuhi Bu? syarat. Nah, biasanya kenapa data ini kemudian menjadi tanda kutip dibilang ribet ya atau rumit, kemudian selalu bermasalah? Karena di satu sisi data yang diperoleh oleh masyarakat atau terbuka untuk umum adalah DP4 yang tadi pertama ini. Ya. Kemudian kita mutakhirkan menjadi DPT dan pada saat sudah menjadi DPT biasanya akan ada informasi gini. Loh, kok DP4 kita sekian kok pada saat sudah dimutakhirkan segini. Saya kasih contoh. DPT kita 2019 kemarin itu Pileg Pilpres ya, Bu? Ya. Oke, itu ada sejumlah berapa? 1.952.810 1.952.000. orang. Oke. Kemudian, Sulteng ya, Bu ya? Sulteng. Oke, ini dari Pileg Pilpres 2019. 19. Oke. Kemudian turun DP4 ini 2.129.650. Bisa diulang, Bu? 2 juta? 2.129.657. Oke. 657. Kemudian kemarin bulan Juni ini itu ada tambahan untuk pemilih baru dan lain sebagainya sebagai progres ya sejak 2020 ini ada 13.203. Nah, ini kemudian bisa jadi berkurang, bisa jadi bertambah. Ini kita tidak bisa prediksi sebelum turun di lapangan. Baik. Nah, ini kadang-kadang ketika ada oknum-oknum atau ada sekelompok orang yang kemudian masuk di tengah tahapan untuk memberikan combine data, loh DP4 segini, kok DPS-nya nanti segini, mana nih orang-orang yang ada di DP4? Nah, seperti itu yang biasa kemudian menjadi masalah. Padahal sebenarnya itu bukan masalah. Bu Halimah, ya. ketika ada compare data, ada perbandingan data, begitu Bu, ketika gejolak ini udah mulai panas, dari KPU menjamin seperti apa kemudian, Bu? Artinya semuanya benar tersaring dengan akurat, dengan responsibel, itu seperti apa dari KPU? Kita hanya meminta mereka kemudian melihat data dengan persepsi yang sama. Kalau kita mau melihat data dengan persepsi standar Dukcapil atau standar Kemendagri, proses admin Duk kita itu tidak bakal sama dengan data DPT. Contoh, meskipun orang sudah meninggal 10 tahun yang lalu, itu tidak menjadi jaminan orang itu tidak masuk di DP4. Baik. Dia pasti masuk selama orang itu tidak membuat akte kematian. Oke. Nah, ketika orang-orang seperti itu kemudian diangkat datanya, kemudian dikombinkan dengan hasil pemutakhiran nanti, bisa muncul persepsi bahwa KPU menghilangkan data. Sebenarnya tidak. Baik. Tapi KPU memutakhirkan data. Maka kita melalui program seperti ini, kita mempersiapkan ke masyarakat, mohon masyarakat update datanya, ya, untuk menghadapi coklit Pilkada 2020 ini, agar proses pemutakhiran ini lebih bagus. Kemudian kita satukan persepsi tentang data pemilih. Kalau ingin data pemilih itu akurat, sebenarnya bukan hanya dimulai dari KPU, tapi harus dimulai dari masyarakat dan pemerintah. Baik. Bagaimana nanti masyarakat bisa mengupdate data? Karena kami mendengar juga nanti ada aplikasi Sima Caca ya, Bu ya? Ya. Apakah ini juga tentang data begitu, Bu? Sebagian. Oh beda? Beda? Ya, Atau aplikasi apa atau portal apa nanti akan dibuat oleh KPU? Sidali. Baik, Sidali. nanti akan dijelaskan Bu Halimah dan Pak Saran tentang Sidali begitu, sehingga masyarakat pun juga secara transparansi bisa melihat apakah sudah masuk begitu untuk menjadi peserta pemilu. Nanti ditahan dulu ya, saya pindah dulu ke Bu Satriawati. Bu, dari Bawaslu sendiri, adakah Perbaswaslu begitu Bu, yang kemudian ini mengatur pun juga tahapan lanjutan begitu Bu? Ya.
Ya, baik, terima kasih. Jadi secara keseluruhan sebenarnya di saat KPU kemudian mulai mengaktifkan kembali 4 tahapan yang tertunda itu, maka secara langsung Bawaslu juga kemudian mengeluarkan Perbawaslu. Nah, dalam hal ini kemudian yang pertama-tama yang ingin kami pastikan adalah karena saat ini kan 2 tahapan sedang berlangsung, 1 tahapan sedang berlangsung dan satunya lagi akan berlangsung 11 hari ke depan. Nah, tahapan yang berlangsung saat ini adalah tahapan verifikasi faktual dukungan calon perseorangan. Nah, nanti di tanggal 15 akan masuk tahapan pemutahiran data pemilih, coklit ya. Coklatnya, Nah, 15 Juli. Iya, artinya 11 hari ke depan itu tentunya harus sudah mulai ada persiapan-persiapan yang harus dilakukan oleh KPU. Nah, untuk saat ini kami sebenarnya kemudian memastikan dulu bahwa KPU dalam melaksanakan kerja-kerja mereka harus mematuhi standar protokol COVID. Nah, ini kemudian juga sudah diatur di edaran KPU dan kami juga tentunya diinstruksikan untuk tetap memastikan seluruh tahapan ini kemudian dilakukan dengan standar COVID. Baik. Nah, untuk tahapan verifikasi faktual, kami di lapangan itu kemudian di 4 kabupaten yang terdapat calon perseorangannya, ada Banggai Laut, ada Kabupaten Poso, Sigi, Sigi, dan Tojo Una-Una. ya, ada Tojo Una-Una dan ada Poso. Nah, di 4 kabupaten ini kami betul-betul harus memastikan bahwa PPK maupun PPS itu kemudian juga sudah harus bekerja dengan standar COVID. Nah, kami misalnya khusus untuk Panwascam, kemudian Panwas Kelurahan Desa itu kemudian kami sudah membekali alat pelindung diri. Nah, ini kemudian salah satu upaya dalam rangka memutus rantai COVID-19 ini. Nah, tahapan lainnya adalah bahwa dalam melaksanakan pelaksanaan pengawasan di beberapa tahapan ini, khusus untuk data pemilih yang kami pastikan adalah bahwa kan 11 hari ke depan itu sebenarnya KPU sudah harus mempunyai rencana kerja mau ngapain. Nah, saya mendengar informasi bahwa saat ini KPU juga sedang di jajarannya itu sedang melakukan pencermatan terhadap data yang sudah mereka miliki. Artinya apa? Bahwa data ini kemudian kita berharap dengan upaya yang dilakukan oleh KPU ini benar-benar dapat menghasilkan data yang akurat, begitu, yang akurat. Tapi kemudian pekerjaan ini tidak hanya oleh KPU. Nah, kami sebenarnya sangat berharap bahwa pekerjaan ini harus dilaksanakan bersamaan. Siapa saja kemudian, Bu, stakeholder yang menurut Bawaslu harus bersama dan bersinergi dengan KPU, Bu? Saya sambung dulu. Jadi saat ini KPU harusnya ini juga kemudian sudah mencoba memberikan data itu kepada partai-partai politik atau tim-tim bakal pasangan calon. Nah, kenapa? Karena kan mereka juga sudah harus memastikan. Jadi yang punya kepentingan terhadap data itu kan sebenarnya bukan hanya KPU selaku lembaga yang akan menyediakan logistik, tapi kemudian ada partai politik, kemudian akan memastikan ada pasangan calon yang akan memastikan apakah konstituennya ini sudah terdaftar atau belum. Nah, range waktu dari pemilu kemarin 2019 dan akan masuk ke 9 Desember tentunya ada beberapa perubahan data, misalnya ada yang meninggal dunia, ada yang menjadi TNI Polri, ada kemudian yang sudah pensiun dan tentunya harus didata kembali menjadi pemilih baru, ada pemilih yang saat itu belum berumur 17 tahun dan nanti akan berumur 17 tahun, maka ini kemudian yang betul-betul harus dikerjakan bersama-sama. Baik, harus dikerjakan bersama-sama. Oke.